Pioli juga tidak menginstruksikan crossing seperti match sebelumnya tuh ketika nggak ada Giroud di ngelawan Rennes dia sundul-sundulan. Kalau di sini nggak, dia bermain dari kaki ke kaki, bermain bola rapat, dan walaupun gol pertamanya itu membuka golnya lumayan berefek di tim, walaupun golnya seruntulan ya bolanya, bola beduk-beduk si Theo. Oke, hola tifosi, welcome back to Pinball, Opini Football. Konten olahraga yang membahas sepak bola dunia, khususnya Serie A. Akhirnya saya menjadi host lagi ya. Setelah sekian lama saya banyak bengong, kali ini kita bakal bahas review Giornata atau rekap Giornata ke-29. Bersama saya akhirnya kembali lagi Bapak Bintang ke pelukan ibu kota. Penilai. Oh iya, seorang penilai. Ini berarti ada sesuatu yang genting ini. Oh iya, memang sih sudah terlihat sih. Iya. Sisanya ya teman-teman yang sama lah. Cuman ada satu memang yang skip, nggak tahu kemana ya. Terus sebelum kita mulai, mungkin teman-teman udah melihat di background dan juga di depan. Untuk episode Ramadan kali ini, fokus kita, sponsor kita adalah DRX Wear. Jadi, ada mau itunya dulu. Udah segitu ya. Belum briefing masalahnya. Jadi, DRX Wear ini adalah sport apparel lokal yang punya teknologi NFT dan juga ada aplikasinya. Namanya DRX Wear dan juga DRX Sportnet ya. Ada dua ya, seinget gua. Betul. Instagramnya ya dua. Oh, Instagramnya dua. Kalau aplikasinya DRX Sportnet. Nah, nanti di dalam ini juga ada informasi mengenai informasi Liga 1 juga. Jadi kalau yang teman-teman ada yang ngikutin Liga 1, butuh tahu update skor-skornya atau detail informasi berita-berita, itu bisa cek langsung di aplikasinya. Itu ada di Apple dan juga ada di Android. Jadi let's go lah. Ini kasihan loh, kita udah selama sebulan loh ini kita. Udah bareng sama DRX, ayo di-download biar ratingnya langsung 5,5 kalau bisa. Jadi dan juga tadi setelah DRX kita juga ada namanya Saweria di sini ya, di bawah ya. Jadi buat teman-teman yang udah atau pernah lihat Saweria kita, jangan lupa dong diklik dan juga di donate. Dan juga ada di linknya juga di deskripsi. Nanti setelah minum, adakah hari ini? Kan ada minum nih. Iya. Nah, itunya yang dibicarakan. Ada, nanti kita bacain juga lah pokoknya di link Saweria kita. Jadi jangan lupa, jangan di skip sampai habis. Gitu. Yang pertama kita ngomongin masalah hot tissue. Isu panas. Isu panas yang pertama adalah ini cukup mengejutkan dan berita kurang mengenakan ya. Jadi berbicara masalah ownernya Fiorentina. Jadi pertandingan Fiorentinanya batal karena ownernya atau direkturnya Fiorentina mengenai Joe Biden apa sih namanya? Joe Biden? Beda. Joe Biden katanya Aldi. Gue juga lupa sih namanya siapa. Jadi Joe Sandi. Dia kena serangan jantung tepat mungkin beberapa jam sebelum pertandingan Fiorentina. Dan ini juga kayaknya secara deja vu dengan kejadian 2018 ya dulu ya, Davide Astori. Tanggal 4 Maret sama bulan Maret juga. Bener-bener di bulan Maret ya. Mungkin agak ya, jadi takut terjadi lagi lah. Iya, kayaknya mungkin fans Fiorentina atau manajemen Fiorentina setiap bulan Maret lebih waspada ya maksudnya ya. Maksudnya health check mungkin setiap bulan Februari. Maksudnya setiap bulan Februari harus mulai health check juga gitu. Maksudnya jangan sampai di Maret ada something wrong. Ya, tapi kita doakan lah semoga direktur dari Fiorentina baik-baik saja dan bisa lekas kembali pulih lah ya. Serta mungkin nggak ada di tulisannya tapi gue tambahin kita kemarin setelah pertandingan Inter dan Napoli kemungkinan ada satu pemain timnas Italia yang kemungkinan bakal skip juga dari timnas karena melakukan ucapan rasis ke salah satu pemain yang tidak penting sebenarnya diucapkan, itu namanya Acerbi. Ini pada saat ini di tag kemungkinan besar sih kena 10 pertandingan ban dan juga di withdrawn dari atau ditarik dari timnas Italia. Tapi ini masih berita sementara, belum tahu. Jika terbukti sih memang akan disanksinya itu. Iya, sebenarnya terbukti, tapi apakah langsung beneran 10 straight atau enggak? Karena lumayan, soalnya Acerbi itu udah beberapa kali. Sama yang terakhir itu kita ada nanti di episode yang lain terpisah, kita akan berbicara masalah drawing UEL dan juga mungkin bahas timnas Italia juga yang lagi training atau pertandingan persahabatan di USA. Karena kalau ngomongin UCL udah nggak ada soalnya. Ada yang kemarin yang udah
lumayan jumawa udah nggak ada juga timnya. Jadi ya sudahlah, kita bahasnya WL aja nanti nextnya. Oke, mungkin kita bicara masalah pertandingan pertama dulu yang fansnya nggak ada, yaitu Roma lawan Sassuolo. Mungkin gue serahkan ke yang baju merah aja karena sama-sama merah. Ya jadi kebetulan nih kan matchnya nggak jauh dari match Milan ya, jadi gue agak nonton sedikit. Tapi memang ya Roma dengan DDR-nya sekarang balik lagi ke 4 back kan, bisa bermain lebih stabil. Tapi yang gue agak sedikit disayangkan dengan dia opportunity-nya juga banyak dan positionnya bagus, dia nggak berani buat ngegas terus sampai akhir pertandingan. Jadi bahkan di babak kedua udah mulai kendur, udah mulai main aman. Padahal Sassuolo juga kita lihat kan memang bukan tim yang lagi bahaya nih sekarang kan, lagi hancur-hancuran dan juga bermain di kandang Roma. Tapi ya hasil yang aman dan DDR bisa paling nggak dia clean sheet kan, mulai membuktikan kalau dia juga bisa memperkuat lini pertahanannya Roma dengan skema dia yang lumayan fluid. Belakangnya lumayan bisa dia tambal di match ini. Jadi ya hasil positif buat Roma, nambah seru di persaingan yang masuk ke zona Eropa ini sih. Posisi 6, posisi 5. Tapi si Atalanta juga belum main. Atalanta belum main dan juga sebenarnya gap di posisi 6, 7, 8 nggak terlalu tahu. Sama Bolonya juga sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi masih lumayan ketat perebutan di zona champion sebenarnya. Lebih seru di sini sih gue bilang dibanding perebutan yang Scudetto-nya. Iya, Scudetto karena kan nanti sampai juara 37 kita masih belum tahu kan juara siapa. Agak sotoy aja gak sih? Oke, pertandingan kedua ini ada satu orang yang mau bahas sedikit. Karena tadi udah cukup genting ya, ini penilai udah sampai hadir ke ruang debat kali ini. Mungkin Mungkin Bapak Bintang bisa mencoba membahas apa yang terjadi di pertandingan Juventus melawan Genoa. Enggak, gue nggak mau bahas. Hah? Gue mau marah-marah. Oke, ya udah siap Bapak Bintang silakan. Katakannya 2 halaman. Oh iya, 2 halaman. Oke, seperti yang kalian lihat, gue udah memakai baju penilai, yang mana ini artinya keadaan sudah darurat ya guys ya. Kalau kemarin gue masih bisa positive thinking sama Allegri, kali ini gue mungkin udah mulai kehilangan asa gitu ya. Anjir. Mungkin gue start dari Genoa-nya dulu ya. Gue start dari Genoa. Harus diacungi jempol, memang Genoa bermain baik di pertandingan ini. Mereka bermain baik. Kalau secara defensif dua-dua tim bermain dengan baik ya. Nah, kalau bedanya Genoa itu kualitas penyerangannya lebih bagus. Yang gue maksud dengan kualitas penyerangan itu apa? Yang gue maksud adalah ketika mereka menyerang, mereka tuh tahu mau ngapain gitu. Bola dibawa kemana, berhasil menemukan ruang untuk menciptakan peluang yang lumayan oke lah. Karena kalau kalian lihat kemarin itu Gudmundsson bermain baik di babak pertama. Terus dia juga dengan koneksinya dengan Retegui dan Vitinha itu bermain dengan sangat bagus. Yang paling bagus di antara mereka bertiga itu jelas Vitinha sih. Mereka ketika bola transisi dikuasai Genoa, Vitinha tuh langsung bisa menemukan 2 pemain di depannya gitu. Jadi kayak dia tinggal nunggu aja siapa yang lebih kosong. Dan kalau Gudmundsson yang bawa, dia biasanya lebih berani untuk ngedribble, untuk membawa bola lebih jauh. Kalau Retegui dia bisa kemungkinan akan langsung di-shoot bolanya sama dia. Dan itu jelas banget cara bermainnya. Sementara kalau Juventus itu tidak bisa menghasilkan peluang sama sekali gue bilang. Karena kalian bisa lihat mungkin shotnya lumayan bagus ya. Cuma kualitas dari shotnya itu sampis banget gitu. Yeah. Dari 90 menit bermain melawan Genoa, masa nggak bisa sih sekalipun menemukan posisi shooting yang enak dan bisa on target yang menyulitkan kiper gitu. Nggak ada satu kali pun dalam 90 menit. Satu-satunya kesempatan yang paling mendekati adalah kesempatannya McKennie di ujung pertandingan yang itu kena tiang. McKennie sama satu lagi sih, yang di kiri siapa namanya? Kostik. Bukan, pemain penggantinya. Iling. Samuel Iling Junior juga. Samuel Iling betul. Junior juga lumayan oke sih. Cuma yang paling terbuka kan si McKennie ya. Iya, betul. Dia benar-benar, itu skema permainannya bagus tuh. Iya, betul. Kok McKennie sih? Moiskin anjir. Oh iya, Moiskin, sorry. Iya. Kebalik. Si Moiskin. Gue tahu sih arahnya kenapa dia salah ngelihat sih. Tapi ya nggak apa-apa, tolong dilanjut aja. Moiskin di ujung pertandingan dia kena tiang. Dan ternyata offside juga. Iya, karena Vlahovic dianggap di posisi offside. Memang di posisi offside, tapi sebenarnya kan nendang ya. Jadi agak membingungkan. Iya, jadi agak membingungkan. Dan intinya Juventus sama sekali tidak ada peluang gitu. Kalau Moiskin tidak offside, itu ada satu peluang yang bisa gue bilang bagus ya. Cuma berarti mutlak tidak ada peluang yang clear chance gitu loh. Betul. Clear cut chance. Nah, terus kalau gue mau mengkritisi beberapa pemain di Juventus sama, gue akan mengkritisi Miretti kembali ya.
Miretti secara keseluruhan bermain lebih bagus sebenarnya di pertandingan ini. Dia bisa lebih menguasai bola, bisa lebih menemukan teman-temannya, tapi beberapa kali dia melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, yang sifatnya fundamental. Ketika dia mendapatkan bola, pressing dari lawan tidak berhasil dia lalui, dan kadang pressingnya juga bukan pressing yang ngotot. Kadang dia nyentuh bola di belakang, dia deketin lawan begini, dia udah jatuh duluan, bolanya udah kehilangan. Itu beberapa kali gue lihat di situ. Kesalahan passing juga ada dari Miretti. Terus Vlahovic juga mengecewakan di akhir babak karena kartu merah yang tidak perlu. Dan gak penting banget itu. Contoh, maksudnya ya karena frustasi udah. Iya, memang Vlahovic nih kalau gue lihat dari IG-nya Juve juga di training kayak udah nggak sesemangat dulu gitu ya, kayak udah kurang kayak udah agak bete gitu kalau kayak gue lihat. Osimhen kayaknya. Udah pengen cabut kayaknya. Tapi menurut gue itu bukan good gesture ya, maksudnya winning mentality gitu ya. Betul. Bener-bener. Tapi yang gue sayangkan adalah ngapain ribut sama Allegri sih, buat gue itu yang paling gak penting sih. iya. Dari semua hal itu yang paling gak penting. Betul. Jadi, Dan kalau nggak salah sebelum beberapa tahun lalu kemarin juga kartu merah kan dia nih. baru selesai dari baru balik kan? baru balik. Balik lagi kartu merah lagi. Ya mungkin dia ada frustrasi, dan memang wajar sih kalau menjadi Vlahovic dan frustasi, karena dari sayap maupun dari tengah tidak ada yang berhasil menyokong dia di pertandingan ini. Tapi ada satu peluang yang dapat crossing dari Cambiaso, posisi dia kosong tapi dia nyundulnya ke langit-langit stadion. Betul. Dan itu tapi loncatnya juga tinggi. Maksudnya betul. itu secara teknikal sulit ya. Tapi memang bener-bener kosong kan. Iya. Sama kayak kondisi posisinya Juan Jesus gitu. Sama-sama kosong tapi bedanya yang satu golin, yang satu memang mau ngarahin ke langit soalnya. Betul. Ya mungkin kesimpulannya secara keseluruhan memang permainan Juve itu udah terlalu terbaca gitu. Kayak dari awal musim sampai sekarang, dari jelek di awal musim, baik di tengah musim dan jelek lagi sekarang, cara mainnya tetap sama sebenarnya. Mereka possessive football di permainan area sendiri, terus bermain lebih efektif di area lawan kan melalui sayap terutama. Dan itu udah terlalu terbaca. Jadi kayak ketika Juventus menguasai bola di pertahanannya sendiri, lawan nggak pusing-pusing ngepres karena emang nggak bakal diapa-apain juga bolanya. Ya udahlah, jadinya seri deh. Ini berarti 8 pertandingan tanpa kemenangan ya. Yes. Lumayan banget sih ngaruhin mental juga sih. Tapi gue nambahin dikit, memang kelihatan di pertandingan di babak pertama Genoa lebih memegang kendali. Juventus telat start, jadi di babak kedua dia baru mulai panas, tapi sayangnya Genoanya udah jauh lebih bersiap untuk bermain mundur. Betul. Dan di sini kelihatan memang ada dari sisi Milan membantu juga, karena ada Milan Badiot kan di sini. Sama Mesias ya. Sama juga Mesias yang bermain. Mesias. Dan bermain menurut gue cukup baik di posisi dan sektor yang bukan dia banget gitu di sisi wingback kiri. Mungkin itu aja sih tambahan dari gue. Oke, masuk ke pertandingan berikutnya. Ini ada gambar yang hilang, tapi kayaknya feeling gue Bang Bara sudah cukup bisa menjelaskan pertandingan antara Hellas Verona melawan AC Milan. Gimana Bang Bara? Hasil positif di pertandingan kemarin juga bagus buat Milanis Indonesia ya, karena tanggal 16-nya Milanis Indonesia kan ANIF ke-21. Oke. Terus Happy birthday! Happy birthday Bang Bara, presidenku. fans klub orang-orang aneh. Ada lagi yang lebih aneh sih, tapi nggak apa-apa. Dan gue lihat di match kemarin itu si Botak berani tidak memasang target man kan lagi di Bali. seorang big man. Beda lagi ya. Oh maksudnya Pioli. Oh Bang Mas Franky. Udah jangan itu lagi. Dia nggak memasang big man, tapi 3 di depannya tuh benar-benar fluid, pemain-pemain yang punya speed ya. Jadi Okafor, Leo dan Pulisic dipasang bermainan dan positif hasilnya. Si Pioli juga tidak menginstruksikan crossing seperti match sebelumnya tuh ketika nggak ada Giroud di ngelawan Rennes dia sundul-sundulan. Kalau di sini nggak, dia bermain dari kaki ke kaki, bermain bola rapat. Dan walaupun gol pertamanya itu membuka golnya lumayan berefek di tim, walaupun golnya seruntulan ya bolanya. Bola gedruk si Theo. Dan Theo ini hanya tertinggal 2 gol dari Paolo Maldini untuk posisi defender yang ngegolin paling banyak di Milan. Tinggal 2 gol lagi. Dan dia hanya bermain
di beberapa musim dan hanya 100 match karena memang dia kan sangat ofensif. Ofensif. Berarti dua gol lagi dia golnya udah langsung pindah ke PSG berarti ya. Gimana? Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Kalau Leo nggak apa-apa. Kalau Leo jangan. 175 sudah lumayan cuan. Tapi dia selebrasinya menurut lu manas-manasin Di Marco kan? Iya, karena kan sebenarnya gue lupa akunnya Milan apa akun mana yang bilang dia kan pokoknya bahasa Indonesianya lihat siapa yang memulai dan siapa yang menirunya. Itu kan udah pasti mengarahnya ke Di Marco kan yang pasti begini ya ngecengin kalau persisih dari UCL kan ibaratnya kan. Kayak gitu. Terus kalau dari dan akhirnya Chukwueze pemain favorit. Oh iya buka puasa. Indonesia Season Depok ya. Alhamdulillah. Buka puasa bersama ya. Di bulan Ramadan ini banyak yang buka puasa. Bener lu. Tapi oke lah, maksudnya secara permainan juga jauh lebih terbuka. Tapi mesti diakui Verona juga bermain cukup lumayan baik juga di pertandingan ini. Terutama Noslinnya itu. Oh iya, Noslin yang buat jadi replacementnya ini ya. Henry. Bukan, mau jadi replacementnya Leo. Kalau Leo cabut nih Noslin boleh nih. Lebih bagus dari Okafor loh. Noslin nggak tahu. Biasanya sih kalau nama-nama gini Swedia sih, tapi ntar kita cek ntar salah lagi. Tapi ya menurut gue Hellas Verona ya apesnya ketemu Milan aja sih kalau kemarin ketemunya Frosinone sih menang sih ini. Permainannya juga jauh lebih berkembang dibandingkan sebelum-sebelumnya dan lumayan ngangkatnya dari posisi degradasi. Kemarin kan udah sempat turun ke degradasi, dia sekarang naik lagi ke 15. Dan yang paling penting dari hasil kemarin adalah karena Internya nanti kita bahas juga sering kan, paling nggak ini mengurangi chance Inter meraih Scudetto di laga derby. Iya, alhamdulillah. Ada harapan. Sekali lagi lah, Inter sekali lagi seri. Mungkin sebelum ke pertandingan yang tadi dibahas Bang Bara, kita bacain dulu Sawerianya. Kebetulan ada satu ini. Dan balik lagi loh, ini adalah Bang Arnold loh. Bang Arnold Swasdiningrat. Biasanya thank you. Dan ini juga ucapan buat kita juga. Thank you buat ucapannya. Yeay, dapat sponsor. Selamat dan sukses Pinsport. Thank you Bang Arnold. Ini di Blingomin juga sering. Di Blingomin juga. Makanya ini memang persilangan market kita dengan Blingomin ini memang sangat baik gitu. Jadi ya sekali lagi thank you Bang Arnold atas ucapannya. Bukti kalau Interisti juga masih ada yang nonton. Masih lah. Ini Interisti yang paling oke nih, yang paling dewasa karena ada juga ribuan yang lainnya memang akhirnya masuk gua dan nggak dapet sinyal. Jadi pada nggak nonton Pinsport. Tolong keluar dari gua secepatnya ya, karena ini juga kan hasilnya lumayan baik gitulah. Enggak. Sebelum kita bahas Lawan Scudetto musim lalu. Oh iya benar, lawan Jawara musim lalu loh ini. Jadi 100 berapa tahun ini poinnya? Masih bisa 103. 103. Tapi nggak bisa ngalahin poinnya Juve dong. Nggak bisa. Bisa. Juve 102. Ini kan 76. Juve bukannya di atas Bukan 105 ya? 102 ya? 102 ya? Oh berarti masih bisa. Berarti udah dicari banget nih. Iya udah diincar. Ini kan 9 kali 3 berarti 27. 76 tambah 27 103. 103 benar. Tapi sebelum kita mulai bahasan ini saya mau bikin dua kata lucu di Jebol JJ. Episode kali ini kita persembahkan untuk Juan Jesus. Terima kasih. Sering ngomongin akhirnya golin. Emang bagus dia. Secara defensif juga bagus. Iya, cuman maksud gue hal yang paling menyakitkan dari semua hal adalah dibobol sama pemain paling bapuk satu klub gitu. Maksud gue itu aja udah lucu banget, gue nonton. Ini apa? Terus golnya lu nonton kan? Build up-nya Acerbi posisinya juga ngaco dan ini adalah Inter kebobolan di 15 menit pertama. 15 menit akhir pertama kalinya di season ini. Dan yang kedua adalah lewat skema set piece kan. Skema set piece. Ya, cukup sering sebenarnya. Tapi musim ini enggak dong. Iya, maksudnya ya musim ini cukup jarang gitu dan kebobolannya sama back terbaik Brazil gitu. Jadi mungkin gue serahkan dulu kepada Bapak Aldi sebelum saya menambahkan. Iya, statistik yang tadi tuh yang nggak pernah kebobolan selama 15 menit terakhir tuh pengen gue bahas dari 200 sebelum-sebelumnya tapi tetap ngejing saja. Ngejing saja. Kalinya ngejing sama JJ ya. Jadi kan JJ lagi aja. Tapi ini ya walaupun hasil seri ini menurut gue rasa kalah karena Inter sangat lumayan dominasi kok ini. Iya tapi secara ini Inter butuh banget kemenangan karena habis kalah juga sama Barcelona. Enggak itu Napoli tolong. Atletico Madrid dan kalau misalnya butuh banget menang buat naikin mental lagi lah karena gue ngeliat tuh di babak pertama terutama ya ini Inter belum kembali kepercayaan dirinya belum kembali 100%. Hakan Calhanoglu salah passing banyak banget. Ya masih berpengaruh lah menurut gue ya. Kalau dari penglihatan gue sih seperti itu karena build up-nya tuh nggak banget di babak pertama dan lagi-lagi masih
masih sering ketika punya peluang masih sering dibuang-buang juga. Thuram tendang kemana, Barella tendangannya juga kemana. Cuma build up-nya Darmian doang di babak pertama yang menurut gue yang paling bagus di lain maksudnya di lain karena dia golin ya. Cuman maksudnya yang lain sisa build up-nya ya agak-agak ngaco gitu, maksudnya agak-agak asal umpan aja gitu. Iya yang di gol itu memang terlihat bagus ya, memang ya kombinasi Bastoni sama Darmian kan akhirnya Darmian masuk juga kotak penalti untuk ngeramein di situ dan ya walaupun Meret bermain bagus itu bolanya emang agak halangan kan. Menurut lu tuh gampang kan? Enggak, itu susah karena secara positioning juga enggak ada expect juga terus itu, ya. Enggak, Deflect juga kan, deflect dan di dalam posisi itu tuh ada Darmian, ada Di Marco. Yang itu kan yang banyak Bastoni. ada 5 orang kotak penalti. Dan itu keren banget sih kata, makanya gue bilang ini skema terbaiknya Inter yang gue lihat di pertandingan ini. Ini golnya emang gol template sih. Iya, gol template, tapi itu yang paling susah ditebak sama pemain kan. Banyak banget pemain ditumpuk di situ dan semuanya bisa buat golin. Iya, jadi ya itu Thuram, Martinez itu kayak semuanya kayak nggak seperti yang kita lihat di pertandingan sebelumnya lah ya. Dan Inter tuh 3 pertandingan terakhir yang golin back semua. Darmian, Bisek di UCL, Di Marco. Ketika menang lawan Genoa pun yang golin Aslani dan Sanchez dari kotak penalti. Jadi lini depan Inter memang lagi menurut gue sih agak bahaya ya. Maksudnya dalam 4 atau 5 pertandingan terakhir mereka nggak golin itu ya punya chance banyak, cuman nggak ada yang bisa digolin ya sama aja ya lu butuh penyegaran lah nih. Arnautovic sama Sanchez juga sebagai backup nggak bisa berbuat banyak dan Martinez juga lo taruh di sini melempem banget sih pertandingan ini dan banyak diving nggak perlu buat gue sih. Thuram Martinez juga seingat gue sekali atau 2 kali dia kayak ada maksudnya soft touch dia langsung jatuh sih buat gue kayak nggak penting. Iya, emang ya mungkin cari penalti benar. Feeling gue yang pertama yang harusnya feeling gue penalti tadi keburu offside kan. Yang Thuram dilanggar sama Rahmani juga bukan yang kedua. Yang kedua kan emang pure itu ini banget lah, diving banget cuma kesenggol dikit. Ada sentuhan tapi terjatuh terlalu over. Terlalu over sampai dibangunin sama Rahmani loh dia sampai ditarik-tarik gitu. Wah itu sih terlalu berlebihan. Kalau yang pertama feeling gue harusnya penalti tapi kayaknya karena posisi offside duluan. Jadi kalau lo cek itu karena keburu offset duluan jadi nggak dapat penalti. Emang offset. Terus yang ini juga, tapi ada beberapa keputusan wasit yang sayang juga karena yang si Tajon Mukana tuh yang lawan Anguissa itu harusnya menurut gue pelanggaran. Maksudnya dia dilempar begitu. Dan banyak banget kok pelanggaran yang Inter juga melakukan beberapa pelanggaran keras, kartu kuning dan bahkan cuma peringatan doang. Makanya kemarin Calzona tuh sempat di kartu kuning karena dia protes berlebih juga kan. Menurut gue wasitnya di pertandingan ini sih agak-agak kurang banget sih. Untuk keputusannya buat kedua tim nggak menguntungkan gitu. Dan menurut gue satu momen epic juga adalah crossing dari Politano di menit 87 ya, di mana dia mengincar penonton paling atas ya. Jadi dia mau crossing itu bukan ke pemain. Dia pemain tuh, lo kalau lihat pemain Napoli langsung dia kayak geleng-geleng langsung balik gitu. Jadi kayak udah saking biasanya di crossing sama Politano gitu. Tapi Osimhen tuh murni karena belum fit apa emang? Dia bilang kelelahan otot kan. Tapi feeling gue sih emang ya pengen buru-buru cabut lah. Dia nggak berani ketemu tim-tim gede, soalnya nanti takut ngerusak statistik kayaknya. Jadi kalau lawan tim gede nggak golin kan, nih Osimhen nggak jago. Jadi ntar nggak dibeli, bikin player nanti nggak dibeli kan. Berarti ini fix Osimhen tuh udah ngelewatin mungkin hampir 15 atau 16 pertandingan Napoli musim ini. Which mean useless banget sih. Tapi karena cedera Piala Afrika, akumulasi kartu merah dia sempat 2 kali sampai ngambek. Sama ngambek. Nah iya makanya udah kebanyakan dia, makanya musim ini harus. Dan menurut gue yang gue kritisi sih sebenarnya Anguissa mainnya jelek banget sih. Dan ini udah dibahas beberapa. Kebantu Lobotka banget. Dan ya itu kasihannya Lobotka dapat kartu kuning untuk posisi-posisi yang dihilangin dari kebodohannya. Hamed Traore kemarin ngolongin Barella langsung digunting. Jadi menurut gue gelandang Napoli musim ini jelek banget. Rahmani banyak kesalahan dan gerakannya lambat banget. Meret gue harus kasih kredit banget ke dia di pertandingan ini, sangat bagus. Sama kayak pertandingan lawan Barcelona kemarin. Sayangnya emang backnya aja yang bapuk. JJ, mohon maaf saya tidak akan memuji Anda dengan gol sundulan itu. Bodoh amat. Tapi kemarin yang gue puji sih sebenarnya defensive stance-nya dia sih. Beberapa kali berhasil ngalau beberapa kesempatan bagus. Tempel banget. Di Lorenzo juga nggak terlalu kelihatan di pertandingan ini. Kelihatan banget lah. Nggak tahu banyak kelewatan juga kan sama Di Marco beberapa kali juga. Mkhitaryan juga beberapa kali bisa lolos dari areanya dia. Ya tapi so far menurut gue sih ini kerugian yang paling besar nih di sisi Inter soalnya. Buat Napoli menang seri kalah udah menang cuma nambah 3 poin. Seri ya cuma buat naikin mental doang. Kalah pun juga nggak rugi buat Napoli, tapi buat Inter ini ngaruh banget ke mental ke depannya sih. Dan ini
bener-bener lagi dominasi Inter di pertandingan ini. Iya, apalagi ya abis ini international break masih main lagi 31 Maret kalau nggak salah akhir Maret ya lawan Empoli. Ya tapi ya ada baik ada dan buruknya juga sih. Maksudnya ini ada baik ada jeda waktu untuk memperbaiki mental, tapi ada juga mungkin pemain yang pengen buru-buru pengen lagi gitu buat ngebuktiin ya kalau misalnya Inter memang ya layak juara musim ini, tapi ya semoga dengan adanya jeda ini bisa dimanfaatkan lah ya dengan baik, dan apalagi kalau misalnya tim negara masing-masing dapat hasil yang baik juga bisa ngebawa positif vibe-nya ke tim. Dan, semoga. Iya, karena kemarin kebobolannya juga ya gitu. Itu benar-benar kebobolan aneh. Cornernya juga gara-gara aneh kan. Karena Bastoni ke belakang ya kan. Bastoni. Terus bener-bener tuh jadi udah begini tuh. Jadi ini nggak lompat, bolanya udah nyamperin sendiri. Iya, tapi ya di luar cornernya proses terjadi cornernya juga. Prosesnya juga. Kakak jalan dulu passing agak kencengan, Bastoni salah antisipasi. Ya, terus ke Darmian boleh kerebut sama De Lorenzo gitu. Itu tapi aneh banget. Harusnya nggak nggak terjadi. Ya nggak bakal terjadi corner itu kan sebenarnya. Iya, jadi ya. Tapi yang menarik lagi, ini kan setelah UCL kemarin kan Atletico lawan Inter, Barca lawan Napoli. Nah, terus Inter ketemu Napoli, Barca juga ketemu Atletico Madrid. Jadi kayak emang UEFA settingan. Gitu. Kalau orang sih bilangnya fair sih, cuman ya nggak tahu lah. Padahal gue berharap ketemu Bayern Munchen loh. Bukan ininya, maksudnya di liganya mereka di liga. Maksudnya ketemu mereka Atletico Madrid ketemu Barcelona di liga, menang 3-0 Barcelona. Jadi Inter ketemu Napoli di liga, Barcelona ketemu Atletico di liga, pas gitu. Maksudnya kemenangannya juga untuk tim-tim yang diharapkan untuk tidak menang sebenarnya kan. Barcelona kan memang lagi bapuk juga kan. Tapi sekarang naik ke atas jadi ya Girona turun. Jadi nempel Real Madrid kalau nggak nempel Girona juga. Kalah kemarin soalnya. Tapi Inter ini aman banget sih, Rang, kalau gue bilang, karena kan maksudnya walaupun dia di sini seri, poin mau jauh masih jauh juga. Terus ketolong jadi internasional. Cuma memang tadi yang resiko yang mecahin rekor poinnya Juve aja sih. Perlu lah itu sebenarnya. Kalau di luar itu semua masih Scudetto masih di tangan. Iya, sebetulnya iya. Cuma gue senangnya nggak di San Siro aja mudah-mudahan. Ya harusnya sih enggak lah. Tapi ini kejadian persis kayak zaman Scudetto-nya Napoli musim lalu. Kendor banget di akhir-akhir ya. Di akhir-akhir kelihatan banget pemainnya juga either kelelahan dari segi fisik atau dari segi mental. Sebetulnya gue sih ngeliatnya mental banget sih. Ini mental banget karena skemanya tetap berjalan seperti sedia kala, tapi kehilangan fokus di momen-momen penting gitu. Nah itu yang lagi dihadapin sama Inter sekarang. Dan masih sama statement gue nggak berubah dari awal musim. Musuhnya Inter itu ya Inter itu sendiri. Dengan keputusannya Inzaghi, dengan keputusan pemain yang berada di lapangan, salah passing dan lain-lain, itu harus diperbaiki sama semua pemain sih. Dan balik lagi di sini Sommer udah nggak jadi pengangguran ya, dia harus kerja sekarang, mau nggak mau dia harus kerja karena karena pemainnya juga lagi kehilangan fokus. Kalau dia juga kehilangan fokus ya semuanya buyar gitu. Dan mungkin gue mau nambahin kayak beda antara ngendorin karena dia mungkin mau ngasih kesempatan buat pemain ke pengganti, atau emang ngendorin untuk kayak ya udahlah, udah selisih poinnya udah banyak, hindarin cedera atau segala macam. Karena kalau yang gue lihat dari performa Inter yang menurun signifikan ya dalam beberapa pertandingan terakhir, memang bener faktor mental banget sih. Terutama yang kemarin kalah dari Atletico. Gue rasa dari pertandingan menjelang Atletico dan sampai sekarang Thuram dan Martinez itu juga kayak gue nggak tahu ya kenapa ya, kayak kekurangan semangat gitu. Sebenarnya kan kita udah bisa lihat dan tebak dari pertandingan lawan Bolonya kan, sebenarnya nggak terlalu mendominasi itu dan begitu menyaman itu kan. Dan itu kebayar di pertandingan Atletico, dan kembali di lawan Napoli kelihatan kelemahannya itu mulai kelihatan lagi. Padahal Napoli juga nggak memanfaatkan celah seperti Atletico kemarin, bermain tetap sama bapuknya kayak Napoli yang biasanya. Cuman entah kenapa dia bisa dapat poin di pertandingan ini. Ya udahlah ya. Daripada kita bahas terus, Aldi juga makin bad mood ya di minggu-minggu ke depannya. Jadi soalnya masih ada sisa waktu sampai tanggal 31, kalau di bad moodnya kelamaan dia nggak mau bikin konten. Tolong lah. Kita bahas sampai situ aja. Gue mau ada info buat besok persahabatan. Boleh. Jadi kan Milan bakal ketemu Roma di Porto di friendly match tanggal 31 Mei. Jadi rencananya Milanis Indonesia akan buka tour untuk nonton di sana. Jadi teman-teman juga yang Milanisti ataupun bahkan Roma, itu boleh-boleh aja gabung, kita biar lebih terkoordinir, lebih rapi, lebih aman juga kalau rame-rame. Dan gue udah kontak manajemen Milan juga, mereka kemungkinan akan kasih alokasi tiket dan mudah-mudahan harganya juga spesial. Sama mungkin ada beberapa yang ditawarkan kayak sesi open training dari tim Milan. Kalau Romanya sih enggak sih, cuma paling enggak
kalau anak Romanicinya mau bareng beli tiketnya ya bisa aja sih. Iya benar. Tuh Bang Wayu berarti pasti. Tuh Bang Wai, dengerin Bang Wai sama Bang Rahmat. Bang Rahmat, jangan lupa tuh dengerin. Gitu. Gue kira di Japri deh. Enggak. Nanti infonya di mungkin Instagramnya Milanisti or it ya. yang Iya, akan lebih Milanisti detailnya. or id ya, or ID. Or ID ya. Oke teman-teman, jangan lupa tuh, gue juga kemungkinan bakal datang juga karena gue udah ngobrol sama Ibrahimovic sih, kemungkinan kita bakal ngopi bareng di Perth ya. Si deket sama Ibrahimovic. Tapi di luar itu semua, teman-teman menurut teman-teman Tifosi gimana menurut statement kami tadi mengenai pertandingan tadi? Tulis di kolom komentar kira-kira oke atau enggak. It's okay. Kita membuka ruang untuk berdiskusi. Namanya juga apa namanya opini ya. Gue lupa namanya tiba-tiba pinball kan namanya kita Diskusi football. ganti sendiri pinball. Pokoknya thank you banget Tifosi yang udah dengerin episode kali ini. Biarpun kami sadar banyak fans Inter yang sedang kesusahan sinyal ya, mungkin karena pakai Ayo habis. tonton. Kasihan Aldi ini udah tiap minggunya suffer loh datang ke sini. Masih nggak ditonton. Tolong Jangan pas banget. menang doang. Thank you banget buat Tifosi yang udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan episode lainnya. Ini udah habis nih. Nanti tinggal kasih CGI aja ditambahin. Dan juga jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok kita di pinsport.com untuk berita olahraga up to date. Saya mewakili teman-teman saya yang terutama berdua ini sedang bersedih. See you on another episode. Bye bye. Ciao.